Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minha rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qulu qawlan sadida yusilakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asyrafal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin wa kullu bid'atin dhalalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Pertama-tama dan paling utama kita senantiasa kita jangan sampai terpakai untuk selalu mengucap syukur atas segala nikmat yang telah melimpah pada kita, yang tiada terhingga baik banyak maupun besarnya, sehingga sampai detik ini kita masih diberi banyak sekali nikmatnya yang tiada kurang suatu apa, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu prioritasnya, yaitu Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada kita, saudara kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang dihadirkan Allah untuk menyampaikan sebagai petunjuk dan berkorban hingga akhir yang benar. Jamaah sekalian, kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal yang mana umat Islam masih mengingat bahwa adalah bulan di mana Rasulullah dilahirkan, sehingga banyak tempat sering disuarakan sebuah berita maulid dalam rangka mengingat, dalam rangka mensyukuri atas kehadiran atas yang diberikan tolak dan kita yang bulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga bisa menerapkan apa yang telah dilakukan. Jemaah sekalian, kita sebagai umat Islam mestinya terpesona, bangga bahkan terpukul dengan keteladanan yang telah beliau tampilkan dalam kehidupan. Kalau kita melihat atau kita baca lewat sirah Nabawi, sehingga keterangan itu harus bagi umat Islam untuk bisa diberikan sebagai acuan untuk memberikan keterangan itu. Bahkan Allah sendiri telah memuji beliau yang termasuk dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan datangnya atau pertemuan dengan matanya hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Lewat pernyataan ini, yaitu surat Al
Al-Ahzab ayat 21, Tuhan menunjukkan eksistensi kepribadian beliau yang memiliki keteladanan yang tepat, yang pas menjadikan patron umat Islam. Hal tersebut berorientasi agar memperoleh kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat. Dalam kesehariannya, beliau memancarkan kemuliaan yang kemuliaan perilaku. Di sini ada satu keterangan yang bisa diijawantahkan, yakni meniru perilakunya. Berbicara perilaku Nabi tidak perlu dinafikan karena demikian Nabi mengatakan. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang baik, yaitu surat Al-Quran ayat 4. Masyiral muslimin rahimakumullah, kemuliaan perilakunya seperti kasih sayang, cinta perdamaian, lapang hati, kemampuan menahan amarah, dan juga masih banyak lagi. Karena itu dalam memperingati Maulid Nabi, memperingati kelahiran beliau, penting untuk introspeksi seberapa sudah kita bisa mencontoh atau meneliti kemuliaan yang telah beliau teladankan dalam kehidupan beliau selama hidup beliau. Karena melihat kehidupan zaman sekarang, masyarakat yang cenderung subversif dalam menjalani kehidupan, hal itu terbukti dengan begitu masifnya tragedi kemanusiaan di sekitar kita, yang manusia saling menghujat, memfitnah, bahkan melakukan pembunuhan atas manusia. Semua itu sampai sekarang masih terus terjadi dengan begitu luas. Terlebih pesat kemajuan digital dengan serba mudahnya menjadikan wahana empuk mudah bagi para pelaku perusak keharmonian hidup. Melihat realitas yang demikian jelas merupakan tantangan yang besar bagi kita untuk bisa meneladani, mencontoh pola kehidupan beliau. Keterangan beliau dan dalam kehidupan saya juga, yakni dalam berdakwah. Bagaimana Rasulullah berdakwah selama 23 tahun, mampu mentransformasikan peradaban dari jahiliyah menjadi peradaban yang tercerahkan. Dakwahnya sangat damai, tak pernah menebar kebencian dan permusuhan. Metode dakwahnya hikmah dan kebijakan, kebaikan, sehingga Islam dapat dipahami secara rasional dan dapat diterima. Nabi telah memberikan keterangan luar biasa. Apakah kita mengenal, membaca peristiwa ketika Rasulullah pernah mengalami peristiwa yang amat sangat ketika dia harus dilempari oleh kaum Taif. Mungkin kita pernah atau sering mendengar, tapi mari kita coba bahwa peristiwa itu adalah tidak hanya berdiri, tapi merupakan rentetan dari peristiwa-peristiwa coba-coba yang besar dan sebelumnya. Yang mana pada awal dakwahnya karena kurang diberi sambutan, bahkan akhirnya kemudian cukup keras memboikot selama kurang lebih 3 tahun, sehingga sampai beliau dan pengikutnya itu mengalami berita yang tidak ada tarang, kekurangan makanan, sehingga baik terutama sampai di akhir dari pembukaannya itu beliau sampai kehilangan beberapa orang yang disayangnya, yaitu istri beliau Khadijah dan paman beliau. Namun demikian tidak menyurutkan dakwah beliau, sehingga dia mencoba untuk mengalihkan sasaran dakwah kepada di luar suku Quraisy itu. Namun bukannya mendapat sambutan, tapi justru di sana diperlakukan lebih menghinakan. Dia tidak hanya tidak disambut, bahkan kemudian diusir, bagaikan
orang gila yang dikhawatirkan mengotori kamu, bahkan dilempari batu sampai kurang lebih sejauh 4 kilo sehingga berdarah-darah, termasuk pembantunya yang mencoba. Nah, dari peristiwa yang demikian itu Rasulullah bukan lantas mengabdi pada Allah mohon pertolongan, mohon bantuan, karena begitu rentan terasa tidak ada harapan dari dikeluarnya orang Quraisy, kemudian diboikot, bahkan kemudian adanya ditolak juga oleh jiwa suku Quraisy yaitu Taif, tapi beliau justru mengabdi pada Allah tentang apa yang telah terjadi, apapun yang akan terjadi, beliau rela, beliau pasrah selama Allah tidak murka. Dan dapat peristiwa ini adalah menjadi tegangan umat Islam, karena sebesar apapun umat Islam dalam hal menjalani hidup untuk menegakkan kebenaran, keadilan, walaupun terasa tidak berhasil atau bahkan percaya akan sebuah kegagalan, sesungguhnya Rasulullah telah mencontohkan yang lebih baik. Sehingga marilah bila kita untuk berusaha untuk mengkompilasi dari aneka keteladanan beliau, baik dari yang sisi kecil sampai yang besar, baik dari pribadi maupun dalam hal masyarakat. Karena bukan dengan sama adalah beliau, maka itu kita akan menentukan makna, dan yang penting kita akan mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa bihi wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku wa liyada wa astaghfirullah minakum wa atubu. Alhamdulillah dari asal Rasulullah dan wa min haqqi wa din kulli wa qatin dari saya. Qala Allah ta'ala fi karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara katsiran. Sesungguhnya terada pada surah itu dan yang baik bagi, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan pertemuan dan bahagia di hari kiamat nanti, dan mereka banyak menyebut Allah. Mari sama sekalian kita akhiri banyak dengan bermunajat kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan syakiri, aman wa yukafiru manzidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lijalaali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal ahya'i wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aghfir lana wa liwalidayna